Halo, selamat datang di mata kuliah Ekonomi Teknik. Saya Hendrikus Nendra Prastia, saya akan membantu teman-teman dalam perkuliahan Ekonomi Teknik. Tugas saya adalah sebagai fasilitator teman-teman untuk mempelajari Ekonomi Teknik selama satu semester ini atau 14 kali pertemuan. Baik, ekonomi teknik ini diambil teman-teman semester 3 dan mungkin ada teman-teman semester atasnya yang mau mengambil juga mungkin untuk memperbaiki nilai atau yang lainnya. Ekonomi teknik ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk perancangan proyek. Kenapa jadi mata kuliah prasyarat untuk perencanaan proyek? Karena ekonomi teknik ini sebagai dasar perencanaan alat-alat yang akan digunakan, nilai ekonomisnya seperti apa. Itu yang nanti akan kita pelajari di ekonomi teknik. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, hari ini saya akan memberikan pengantar dan silabus untuk mata kuliah ekonomi teknik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan memberikan beberapa peraturan perkuliahan yang kita sepakati dari awal. Karena ada 16 kali pertemuan, 14 kali materi dan 2 kali ujian yaitu UTS dan UAS, maka kita perlu membuat suatu aturan agar saya dan teman-teman dapat mengikuti perkuliahan ini dengan baik. Yang pertama, kehadiran. Jadi saya harapkan kehadiran teman-teman minimal 75%. Tidak ada alasan saat ini dengan perkuliahan daring teman-teman kehadiran kurang dari 75%. Kenapa? Karena perkuliahan bisa teman-teman lakukan dimanapun teman-teman berada. Perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Jadi nanti semuanya harus masuk ke Google Classroom menggunakan akun @widyakarya yang sudah teman-teman miliki semua. Google Meet include ada di Google Classroom. Jadi sewaktu-waktu misalkan saya ingin melakukan Google Meet, maka teman-teman sudah juga harus siap. Tinggal diklik saja di headernya Google Classroom. Di situ sudah ada fasilitas Google Meet. Untuk Zoom, misalkan nanti memang kita mau pakai Zoom, akan saya kirimkan linknya. Semua perkuliahan menggunakan Google Classroom, di mana fasilitas yang ada di Google Classroom semuanya akan kita maksimalkan, termasuk mengenai jadwal penugasan, presensi, semuanya kita lakukan di Google Classroom. Pengumpulan tugas dilakukan sekali lagi melalui Google Classroom sesuai jadwal penugasan. Jadi saya berharap teman-teman melingkan antara email @widyakarya masing-masing ke smartphone teman-teman. Jadi setiap ada notifikasi materi, notifikasi tugas, itu akan masuk ke email kawan-kawan di smartphone masing-masing. Jadi tidak ada alasan saya tidak membaca Pak, ada tugas, saya tidak tahu Pak, ada materi yang diberikan. Semuanya ada di genggaman teman-teman. Di sini semuanya kan juga pasti HP-nya sudah smartphone semua kan, sudah punya WhatsApp semua, jadi sudah pasti itu smartphone. Oke. Lalu yang berikutnya adalah kehadiran dan keaktifan. Ini dilihat dari Google Classroom. Dilihatnya dari mana? Nanti saya akan memberikan presensi untuk teman-teman. Ditambah lagi juga nanti ada diskusi yang kita lakukan di Google Classroom. Pengecekan kehadiran teman-teman juga bisa dilakukan melalui Siakat Cloud. Siakat Cloud yang bisa teman-teman cek. Untuk komposisi nilai akhir adalah 40% UTS dan 60% UAS. Di mana UTS sendiri adalah tugas, ada terdiri dari tugas, kehadiran, dan keaktifan. Sedangkan UAS juga sama, tugas, kehadiran, dan keaktifan. Nah, penilaiannya adalah nilai UTS 30%, UAS 35%, kehadiran 10%, keaktifan 10%, dan tugas sendiri adalah 15%.
Oke, untuk silabus pembelajaran yang pertama adalah ada rencana pembelajaran perkuliahan, kontrak kuliah, overview serta perkuliahan ekonomi teknik, overview mengenai perkuliahan ekonomi teknik yang sedang saya lakukan saat ini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melakukan aliran kas, materi aliran kas. Lalu pertemuan ketiga adalah konsep bunga, pertemuan keempat adalah bunga majemuk dalam ekivalensi. Lalu pertemuan kelima adalah analisis diferensiasi. Lalu setelah itu kita melakukan UTS. Untuk pertemuan ketujuh kita akan melakukan analisis nilai sekarang. Pertemuan ke-8 kita melakukan analisis periode pembayaran kembali. Lalu untuk pertemuan ke-9 kita akan melakukan analisis arus kas tahunan. Materi selanjutnya adalah analisis laju pengembalian modal, analisis pemanfaatan biaya, lalu analisis titik pulang pokok, dan yang terakhir adalah analisis sensitivitas. Saya harapkan teman-teman mempunyai diktat mengenai ekonomi teknik. Nanti saya juga akan memberikan semacam panduan dari diktat tersebut ke teman-teman melalui Google Classroom. Baik, saya harapkan teman-teman bisa memahami kegiatan yang kita lakukan saat ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan melakukan pertanyaan di kolom komentar di forum. Terima kasih. Oh, ini bahan bacaannya, ada berbagai macam bahan bacaan yang bisa teman-teman ambil yang ada di perpustakaan.